mesbah doa pagi hari ini. Biarlah kita menyenangkan hati Tuhan, karena kita percaya di dalam kita memuji menyembah Tuhan Yesus ada kekuatan penghiburan yang boleh kita rasakan di waktu pagi hari sebelum kita melakukan tugas rutinitas kita. Biar Roh Kudus saat ini yang hanya ada dalam kita, biarlah kita boleh menyenangkan hatinya. Nama Yesus hanya dimuliakan di dalam mulut dan bibir kita, tidak ada yang lain. Mari saudara, kita akan berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, segenap glory hari ini, pagi hari ini kami hanya memuliakan dan menyenangkan hati-Mu Tuhan, sebab Engkaulah tempat perteduhan kami, tempat penghiburan kami Tuhan, dan hanya Engkau Tuhan Allah kami yang layak disembah, ditinggikan Tuhan, karena hanya Engkau Tuhan Yesus kekuatan penghiburan kami boleh dapat hanya di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami tidak mau Tuhan hati pikiran kami Tuhan menghalangi Tuhan untuk kami menyenangkan hati-Mu, sumber Allah yang sumber kehidupan, Allah kehidupan buat kami. Kami tidak izinkan kuasa iblis mengganggu mesbah doa bagi kami, mencuri hati pikiran kami Bapa. Kami Tuhan tolak segala kuasa iblis, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau maha baik. Kami siap Tuhan menyenangkan hati-Mu pagi hari ini. Haleluya. Kaulah air kehidupanku yang memberi kelegaan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kaulah roti kehidupanku yang memberi kekuatan. Kaulah air kehidupan buat kami Tuhan. Kaulah air kehidupanku yang memberi kelegaan. Amin Tuhan Yesus. Kaulah roti kehidupanku yang memberikan kami kekuatan penghiburan, memberi kekuatan. Kami tak takut jalani hidup ini karena bersama Yesus. Ada ku takut ya Tuhan, jalani hidup ini bersama Yesus ku menang. Amin Tuhan, amin Bapa. Tiada ku ragu akan janji-Mu Tuhan, bersama Yesus ku menang. Kaulah Tuhan air kehidupan buat kami yang memberi kesegaran bagi jiwa kami. Kaulah air kehidupanku, amin Tuhan, yang memberi kelegaan. Amin Tuhan, Kau satu-satunya dalam hidup kami. Kaulah roti kehidupanku, Kau yang memberikan kekuatan bagi roh jiwa tubuh kami. Beri kekuatan, amin. Haleluya Tuhan Yesus. Amin. Tiada ku takut jalani hidup ini bersama Yesus ku menang. Amin Tuhan, kami bersyukur padamu atas kebaikan-Mu dan akan janji firman-Mu meneguhkan iman hidup kami. Bersama Yesus ku menang, amin. Tiada ku takut, tiada ku takut jalani hidup ini bersama Yesus ku menang. Tiada ku takut, tiada ku ragu, amin. Akan janji-Mu Tuhan, bersama Yesus ku menang. Tiada ku ragu, tiada ku ragu akan janji-Mu Tuhan, bersama Yesus ku menang. Bersama-Mu pasti kami menang, bersama Yesus ku menang.
menang bersama firman Tuhan. Bersama Yesus ku menang. Amin, haleluya. Tuhan Engkau baik, tiada ku takut jalani hidup ini. Bersamamu Yesus, Kau ada di dalam hidup kami. Oh, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Tiada ku takut, tiada ku ragu akan hidup ini. Firman-Mu bersama dengan kami, Roh-Mu Tuhan bersama selalu, menjaga, menghibur, menolong, memberikan kami pemulihan. Terima kasih Yesus, Kau layak dipuji, disembah. Kau juru selamat hidup manusia, Kau juru selamat kami Tuhan Yesus. Engkaulah kekasih jiwa kami, hanya Yesus, hanya Engkau. Kami tenang, kami aman, rasakan kebaikan-Mu. Ya Ramadaya Sande, ya Ramasyuri Ramaya Tuhan. Engkau maha baik, Engkau maha baik. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Kami tidak mau takut, kami tidak mau menjalani hidup dengan ketakutan, dengan Tuhan keraguan. Karena Yesus selalu ada bersama dengan kami. Firman-Mu Tuhan, Engkau telah Tuhan, oh Bapa, firman-Mu menjanjikan, Tuhan perkataan-Mu menjanjikan kehidupan buat kami. Kami mau teguhkan iman kami Tuhan. Oh, jalani hidup ini bukan dengan kekuatan kami, tapi kekuatan Roh-Mu ya Tuhan, dan firman-Mu memulihkan, menyembuhkan, memberikan kekuatan, mujizat-mujizat yang kami percaya bahwa hanya Yesus Tuhan Allah kami yang sanggup Tuhan menyelamatkan hidup kami, yang sanggup Tuhan, oh Bapa Tuhan, Tuhan, oh lepas dari segala Tuhan bahaya dan malapetaka. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau maha baik, Engkau maha dahsyat. Kami mau teguhkan iman kami. Terima kasih Tuhan, hanya dekat Allah, kasih-Mu Bapa, jiwa kami tentram. Inilah pujian kami yang kami persembahkan kepadamu bersama dengan anak-anak-Mu Tuhan Yesus yang ada di rumah pagi hari ini. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia
kedalaman hatiku. Terima kasih Bapa. Tuhan inilah yang tahu. Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau. Kau menjaga hati. Amin. Kami percaya padamu Tuhan Yesus. Ya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan inilah yang ku tahu. Tuhan inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku. Kau tahu siapa diri kami Tuhan. Jauh melebihi semua. Terima kasih buat kasih-Mu. Dekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau. Jagai hati kami Tuhan, supaya kami jangan jatuh dalam dosa, supaya jangan kami menyimpan kepahitan dan kecewa ya Tuhan. Supaya kehidupan ya kami serahkan padamu Tuhan Yesus, memancar senantiasa. Supaya kehidupan memancar senantiasa. Supaya kehidupan kasih yang murni, kasih yang tulus seperti Tuhan Yesus dalam hidup kami senantiasa memancar, senantiasa memancar, senantiasa. Amin Tuhan. Kembali kami datang merendahkan hati di hadapan Bapa. Terima kasih buat pagi hari ini. Siapkan hati kami dengarkan firman. Segala kuasa kegelapan roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Puji namamu, di dalam nama Yesus kami mengalaskan doa kami dan kami bersyukur. Amin. Shalom saudara, selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam Mesbah Doa Pagi. Kita akan dengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara, dengan satu tema, mengucap syukur walau mengalami penderitaan. Ya, saudara, kita akan membaca dalam 2 Korintus pasal yang pertama. 2 Korintus pasal yang pertama. Baik, ayat yang ketiga kita akan membaca. 2 Korintus pasal yang pertama ayat yang ketiga. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Ya, saudara, Rasul Paulus mengatakan bahwa terpujilah Allah. Ya, saudara, dia mengucap syukur, ya, dikatakan kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, ya, dikatakan yaitu Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Ya, dia mengatakan yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami. Ya, nah saudara, mengapa kita harus selalu mengucap syukur walau mengalami penderitaan yang berat? Yang pertama, karena Tuhan yang memberi penghiburan. Ya, dikatakan tadi
Allah sumber segala penghiburan yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, ya. Saudara, penghiburan dari Tuhan itulah kekuatan dalam hidup kita, saudara, sehingga kita dapat tekun dan sabar dalam menghadapi penderitaan yang memang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Ya, penghiburan itu yang memang menjadi kekuatan bagi kita. Ya, tidak semua saudara mendapatkan penghiburan. Ya, saudara, penghiburan dari dunia itu hanya bersifat sementara. Namun penghiburan yang daripada Tuhan itu, saudara, menetap di dalam hati saudara dan saya, yang tidak dapat kita miliki di dalam dunia ini, ya. Saudara, memang penderitaan harus dialami oleh setiap orang yang masih hidup di dalam dunia ini, ya. Ayub mengatakan, bukankah manusia harus bergumul di bumi? Ya, di dalam hidup kita dalam dunia ini memang kita masih, saudara, ya, mengalami penderitaan dan pergumulan hidup, ya. Namun saudara, janji Tuhan, firman Tuhan, ya dan amin, ya, bahwa Tuhan memberikan kepada saudara penghiburan, dan penghiburan itu yang menjadi kekuatan dalam hidup saudara dan saya, ya. Tuhan berikan firman-Nya, Tuhan berikan Roh Kudus-Nya dalam hidup saudara dan saya. Dia ingatkan akan firman-Nya, saudara, itu yang memberikan kekuatan dalam hidup saudara dan saya, ya, sehingga kita dapat menanggungnya, ya. Hal yang kedua, saudara, mengapa kita harus mengucap syukur, selalu mengucap syukur walau mengalami penderitaan yang berat? Hal yang kedua adalah karena Tuhan yang mengajar untuk percaya, ya. Karena Tuhan mengajar kita untuk percaya, ya. Saudara, di ayat yang ke-8 dan yang ke-9, kita melangkah di ayat yang ke-8 dan 9 dikatakan demikian. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati, ya. Saudara, hal yang kedua, mengapa kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan walau kita mengalami penderitaan yang berat? Karena Tuhan mengajar kita untuk percaya, ya. Paulus katakan bahwa penderitaan yang dialami itu begitu besar dan begitu berat, ya, beban yang dialaminya, penderitaan yang dialaminya. Namun dia menyadari, saudara, bahwa hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh percaya pada diri kami sendiri, ya, melainkan kepada Allah, ya. Saudara, ada maksud Tuhan di balik semua penderitaan dan kesulitan hidup yang saudara dan saya alami, ya. Dikatakan Rasul Paulus bahwa hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh percaya pada diri kita sendiri, ya, melainkan kepada Allah, ya. Hal yang kedua adalah Tuhan mengajar kita untuk percaya, ya. Saudara, sesungguhnya masalah atau persoalan yang sedang kita hadapi merupakan suatu ujian iman, ya. Sama seperti emas yang diuji kemurniannya oleh api, demikian pula iman kita diuji kemurniannya melalui penderitaan, ya. Saudara, biarlah kita memiliki iman percaya kepada Tuhan, memiliki iman yang teruji, ya, sehingga saudara dan saya dapat kuat menanggungnya. Kita hanya mengandalkan Tuhan, kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, karena kita percaya bahwa Dia berkuasa, saudara, dan sanggup menolong hidup saudara dan saya, ya. Hal yang ketiga, saudara, mengapa kita harus selalu bersyukur pada Tuhan walau mengalami penderitaan, ya. Hal yang ketiga, firman Tuhan ajarkan kepada saudara,
karena Tuhan yang memberi keselamatan, ya. Tuhan akan memberi keselamatan, ya. Saudara, di dalam 2 Korintus 1 ayat yang ke-10 mengatakan demikian. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi, ya. Saudara, dikatakan dari kematian yang begitu ngeri, ya. Saudara, dalam pelayanan Paulus, ya, seringkali dia terancam oleh kematian. Saudara, baik oleh saudara orang-orang yang berusaha untuk membunuh dirinya, saudara, ya, oleh orang-orang yang membenci dirinya, saudara, karena dianggap sebagai saudara aliran atau ajaran-ajaran yang sesat, ya, saudara, kan dia memberitakan Yesus yang tadinya dia menentang Yesus, saudara. Namun saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan meluputkan, menyelamatkan Rasul Paulus, dan Rasul Paulus mengatakan bahwa Tuhan akan menyelamatkan kami lagi, ya. Artinya adalah bahwa pertolongan Tuhan tidak terjadi satu kali, tetapi pertolongan Tuhan senantiasa berlaku dalam hidup saudara dan saya, serta penyertaannya senantiasa menyertai sepanjang hidup saudara dan saya, ya, asal kita menaruh harap dan percaya kepada Tuhan, ya. Saudara, di sini dikatakan Ia telah dan akan menyelamatkan kami lagi. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami, ya. Saudara, hanya kepada Tuhan saja kita berharap bahwa Tuhan yang akan menyelamatkan kita, ya. Saudara, Tuhan Yesus sanggup menyelamatkan kita, ya, dari kematian yang kekal, karena Dialah dikatakan akulah kebangkitan dan hidup, ya. Dan Yesus mengatakan bahwa pada akhir zaman bahwa Ia akan membangkitkan kita sebagai orang yang percaya kepada Dia, ya. Dan firman Tuhan juga mengatakan bahwa Ia juga sanggup menyelamatkan kita dan menolong kita dari setiap pergumulan yang kita alami, ya. Saudara, apapun yang menjadi pergumulan saudara dan saya, percaya bahwa Tuhan sanggup menolong hidup saudara dan saya. Dia Allah yang sanggup membangkitkan orang yang mati. Dia juga Allah yang sanggup untuk memberikan pengharapan kepada orang-orang yang putus asa, yang hidupnya seakan tidak ada harapan, ya. Saudara, di dalam Tuhan selalu ada harapan, ya. Hal yang keempat, mengapa kita harus selalu mengucap syukur walau mengalami penderitaan? Yang keempat, karena ada orang-orang yang mendoakan kita, ya. Di ayat yang ke-11 dikatakan karena kamu juga turut mendoakan kami, ya, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh, berkat banyaknya doa mereka untuk kami, ya. Saudara, dengan diizinkannya penderitaan dialami oleh setiap orang percaya akan membuat kita saling mendoakan satu sama lain, ya, saudara, sehingga terjalin kesatuan dalam tubuh Kristus, yaitu jemaat, ya. Saudara, kita percaya lewat penderitaan yang kita alami justru keluarga kita bersatu, justru jemaat itu bersatu, ya. Ada orang-orang yang mendoakan kita, dan itu juga adalah sumber kekuatan dan penghiburan dalam hidup saudara dan saya, ya. Dan untuk itulah kita bersyukur kepada Tuhan, ya. Saudara, demikianlah firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi kekuatan dalam hidup saudara untuk kita selalu bersyukur kepada Tuhan, karena Dia Tuhan yang senantiasa memberikan kita penghiburan, memberikan kita kekuatan, ya. Tuhan yang selalu mengajar kita untuk percaya sehingga kita boleh mengalami kuasa dan mukjizatnya, ya, di balik setiap kesulitan penderitaan kita alami. Saudara, ada orang-orang yang mendoakan saudara dan saya, ya, sehingga kita boleh bersatu sebagai tubuh Kristus. Demikian firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan dalam hidup saudara dan saya. Kita akan nyanyikan pujian. Terima kasih, ya Tuhan.
izinkan ku bersyukur padamu ya Tuhan. Bersyukur padamu ya Tuhan, atas kasih setiamu, atas kasih setiamu padaku. Dengan apa ku balas? Dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Segala kebaikan-Mu, segala kebaikan-Mu padaku, Kudus, kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah, sucilah Tuhan. Sembah Dia saudara, sembahlah Tuhan, Raja, Raja, segala Raja, segala Raja. Kau yang layak dipuji dan disembah, Kau yang layak dimuliakan selamanya-selamanya. Kau yang layak dipuji dan disembah, Kau yang layak dimuliakan ya Tuhan, ya Tuhan Yesusku. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, walau kami dalam penderitaan, sebab kami percaya ada maksud di balik setiap penderitaan yang kami alami. Tuhan mengajar kami untuk percaya. Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, supaya kami tidak menaruh harap dan percaya kepada diri kami sendiri, tetapi menaruh harap dan percaya hanya kepada Tuhan. Lewat penderitaan yang kami alami, justru kami bersatu, keluarga kami bersatu, gereja kami boleh bersatu ya Tuhan, supaya kami boleh saling menguatkan, saling mendoakan satu dengan yang lain. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat apapun yang terjadi, karena kami percaya bahwa Tuhan mau menyatakan kuasa-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih saat ini yang mengalami pergumulan yang berat. Kami percaya penghiburan yang daripada-Mu turun atas kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, biar firman Tuhan boleh memberikan kekuatan dan penghiburan. Roh Kudus, Roh penghibur, menghibur kami dalam segala penderitaan dan kesusahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, teguhkan iman-Mu, percaya dan jangan pernah bimbang atas apapun yang terjadi di sekitar-Mu. Pandang Tuhan, pegang firman-Nya, pegang akan janji-Nya. Dia yang berfirman maka semuanya jadi. Dia yang memberi perintah maka semuanya ada. Saudara percaya Tuhan berkuasa menolong hidup saudara dan saya. Apapun yang menjadi pergumulanmu, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang dalam beban berat saat ini ada kelegaan di dalam nama Yesus. Tuhan berikan kelegaan. Datang pada Tuhan Yesus, Dia berikan kelegaan kepadamu. Demikian juga yang melalui pergumulan dalam masalah rumah tangga, Tuhan kami berdoa, Tuhan pulihkan kami hubungan suami istri, jamah setiap kami, dan mulai diri kami berubah ya Tuhan. Dan kami percaya perubahan boleh terjadi dalam keluarga kami. Demikian juga kami berdoa bagi kami bergumul dalam masalah, Tuhan ekonomi, Tuhan yang cukupi kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan buka tingkap langit untuk memberkati kami anak-anak-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa bagi bangsa negara kami dalam masa menghadapi pemilihan presiden pada tahun ke depan. Dan kami berdoa pada tahun ini Tuhan, dan ke depan sampai terjadi pemilihan presiden dan seterusnya, tidak terjadi perpecahan atau kerusuhan, melainkan tetap damai ya Tuhan, karena Engkau yang menjaga bangsa ini ya Tuhan untuk tetap bersatu ya Tuhan. Siapapun pemimpinnya, kami percaya semuanya dengan seizin Tuhan, dengan pilihan yang daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa.
Berkati bangsa kami, negara kami, Indonesia ini ya Tuhan. Terpuji namamu, dan kami siapkan hati kami untuk menerima berkat yang daripada. Saudara, angkatlah hatimu dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada memberi kau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan serta pertolongan dari Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kalau saudara diberkati melalui sebuah doa pagi ini, saudara bisa share pada yang lain dan bagikan kesaksian saudara. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.